Silakan. Baik, terima kasih dokter untuk kesempatannya. Yang pertama-tama saya akan mempresentasikan eh, mengenai UBM. Izin saya share terlebih dahulu. Ya kan itu. Oke, baik. Untuk presentasi upaya berhenti merokok, pasien atas nama Tuan IR, usianya adalah 55 tahun, dari Poli TB MDR. Dengan penyaji saya Teresia Rastakarina. Untuk diagnosis awal pasien ini yaitu adalah TB paru monoresisten INH, HIV-nya negatif dalam pengobatan OAT KDT dan levofloxacin akhir bulan ke-6, terhitung mulai tanggal 23 September 2025 dengan masalah belum berhenti merokok. Usia awal merokok yaitu 14 tahun, lama merokoknya 40 tahun, alasan awal merokok karena faktor pertemanan. Jadi teman akrab pasien mayoritas perokok saat pasien masih SMP. Jumlah rokok per hari yang dikatakan 12 batang per hari, yaitu IB-nya sedang. Dengan status merokok anggota keluarga lain, ayah pasien perokok aktif namun sudah meninggal dunia saat ini. Saat ini pasien hanya tinggal dengan istri dan 1 orang anak, dan istri dan anak pasien tidak merokok. Untuk riwayat berhenti merokok sebelumnya, apakah pasien pernah mencoba berhenti merokok sebelumnya? Iya, pernah. Tahun berapa pasien berhenti merokok? Tahun 2025. Bertahan berapa lama berhentinya, yaitu 5 bulan. Alasan saat ingin berhenti merokok saat itu karena pasien sakit dan dipasang selang ICD saat dirawat dari Rumah Sakit Pelni. Hal apa yang dilakukan untuk berhenti merokok? Pasien mengatakan karena sakit, dan langsung mencoba stop langsung dari merokok. Motivasinya sehingga bisa berhenti merokok saat itu karena ingin sehat kembali. Apakah ada gejala withdrawal berupa yang pertama keinginan merokok? Ada. Nafsu makan meningkat ada, pasien mengaku sering makan camilan, kemudian juga untuk sulit konsentrasi dan gangguan mood disangkal. Untuk tingkat tingkat perilaku untuk tingkat kesiapan saat ini kontemplasi dengan tingkat motivasinya yaitu 4. Jadi pasien terkadang berpikir untuk berhenti merokok tetapi tidak punya rencana. Alasan ingin berhenti merokok yaitu pasien ingin hidup lebih sehat. Untuk intervensi yang dilakukan, metode berhenti merokok yaitu berhenti seketika, tanggal mulai berhenti merokok, saat pertama kali bertemu itu belum ada tanggal, kemudian pilihan terapi yaitu non-farmakologis berupa konseling. Untuk status merokok, pasien saat ini perokok aktif dengan indeks perimennya sedang, tingkat adiksi nikotin berdasarkan skala Fagerstorm itu ringan, yaitu banyak merokok yang dihisap 1 hari 1 sampai 10 itu 0, kecepatan rokok pertama dinyalakan lebih dari 60 menit, 0. Rokok yang paling sulit dihentikan itu waktu lain, 0. Lebih banyak merokok pagi hari juga tidak. Sulit untuk tidak merokok di tempat yang dilarang, tidak. Tetap merokok walau sakit, iya. Tipe klien yang mau berhenti merokok. Sebagai telaah, skala motivasi 4, kadang berpikir untuk berhenti merokok, tetapi tidak punya rencana. Metode berhenti merokok, berhenti seketika dengan pendekatan 5R, relevance, jelaskan efek merokok terkait kondisi paru pasien saat ini. Kemudian untuk resiko, pasien memahami risiko perburukan kondisi paru jika masih merokok. Untuk reward-nya menjelaskan manfaat dari berhenti merokok terhadap kondisi paru. Dan roadblock-nya, pasien mengatakan jika kondisi mumet itu mengalihkannya dengan rokok. Dan untuk repetisi, rencana dan edukasi ulang saat pasien kontrol selanjutnya. Untuk pilihan terapi non-farmakologi berupa konseling. Berikut tindak lanjut yang kunjungan pertama tanggal 2 Maret, penjelasan pasien dengan diagnosis TB paru monoresisten INH, HIV negatif dalam pengobatan OAT KDT levofloxacin akhir bulan ke-6. Pasien sudah sempat berhenti merokok selama 5 bulan namun ingin merokok lagi. Skala motivasinya saat itu 4, stop merokok pasien mau tapi belum ada rencana kapan. Jumlah rokok yang dihisap dikatakan 2 sampai 3 batang per harinya. Untuk kunjungan kedua, tanggal 9 Maret 2026, pasien masih merokok sekitar 1 sampai 3 batang per hari.
Pasien memahami bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan, merokok terutama siang hari saat pasien jenuh dan tidak ada kegiatan. Sehari-hari pasien hanya di rumah dan membersihkan rumah saja. Dilakukan konseling mengenai kondisi fototoraks dan mengarahkan pasien untuk memulai kegiatan atau hobi untuk mengurangi kejenuhan. Skala motivasi sih ada peningkatan 5, pasien sering terpikir untuk berhenti, namun memang masih belum punya rencana kapan pastinya dan akan, diusahakan dalam 6 bulan ke depan. Jumlah rokok masih dikonsumsi sekitar 1 sampai 3 batang per hari. Berikut adalah, foto dokumentasi, saat bertemu dengan pasien. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas pembahasannya, Dr. Terry. Mungkin ada masukan dari Dr. Feni. Mohon eh, pengarahannya, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Maaf, sebentar nih, lagi dua Zoom. Bentar ya. Siap dokter. Dokter Aneka, Dokter Anissa, saya izin sebentar komen di Zoom yang lainnya. Ya, Dokter Tere, tadi saya udah lihat laporan apa UBM-nya. Ini cukup jadi tantangan ya. Benar dok. Pasien diagnosisnya saja sudah bermasalah ya. Tantangan juga, nah ada monoresistennya. Kemudian eh, belum mau berhenti dengan motivasi 5 ya. Iya dok, di kunjungan kedua mungkin ada peningkatan sedikit tapi memang belum ada rencana pasti tanggalnya. Sudah saya tanya berulang sih dok, Ya, secepatnya dokter gitu. kira-kira dokter tadi bisa eksplor nggak kendala dari pasiennya kenapa belum mau? eh Memang yang paling jadi halangan atau kendala pasien kan pasien tidak bekerja ya dok. Jadi Mm-mm. di rumah kebetulan sendirian. Kalau misalnya siang hari istrinya yang bekerja, anak sekolah. Pasien mengatakan itu jenuh dan kalau mumet dia selalu bilangnya mumet karena kejenuhan aktivitas sehari-harinya. Saya tanya apakah ada kegiatan lain mungkin yang bisa dikerjakan atau misalnya ada eh, teman-teman atau aktivitas lah yang bisa dikerjakan. Untuk saat ini memang dalam hal pertemanan juga pasien tidak terlalu banyak berteman dok. Jadi hanya Mm-mm. benar-benar di rumah dok. Jadi itu yang jadi pelampiasannya karena dia jenuh sendirian merokok gitu dok. Berapa batang dok rokoknya? Kalau yang diakuin saat ini sih 1 sampai 3 batang dok per harinya. Hmm. Ya ini banyak ya contoh seperti ini sudah sakit apa? Tapi masih masih belum ada motivasi dan terlihat skor adiksinya berapa dokter Kalau Tere? adiksi berdasarkan Ferguson sih saat ini 1 ya dok, ringan dok masih. Satu ya. Mm-mm. Cuma motivasinya yang susah didongkrak nih. Benar dok. Jadi saya anjurkan sih dok mungkin bisa mencari kegiatan lain untuk mengalihkan dari keinginan merokok dokter. Dan memang kan karena ini sudah bulan ke-6, pasien sudah merasa jauh lebih sehat ya dok dibandingkan awal-awal sakit yang jadi motivasi dia waktu itu berhenti, benar-benar berhenti selama 5 bulan dokter. Eh, Selama dokter Tere lakukan konseling, yang sudah berubah apanya dok? Jumlah rokoknya atau baru motivasinya? Jumlah rokoknya bilangnya waktu pertama kali itu sekitar 2 sampai 3. Kalau yang sekarang memang ada yang bilangnya 1 sampai 3 ya dok. Ada yang cuma sekali sehari. Kemudian motivasi juga makin ke sini memang pingin dok gitu. Tapi memang tanggal pasti dia belum bisa memberikan dok. Dia nggak mau janji sih dok ke saya dok. Oke, dok, kalau ini pasien sudah merokok berapa tahun dok? Merokok sekitar 40 tahun dokter. Sudah lama dok. 40 tahun ya. Hmm. Berarti dia 12 batang per hari. Benar dok awalnya.
12 batang per hari, nggak agak-agak ini aja sih. eh dari 12 batang per hari IB sedang terus jadi 1 dan 3 itu relevansinya bisa dipercaya nggak ya gitu. Iya sih dok, memang agak sulit ya dok ya. Karena kan kalau dia 12 batang per hari dapatlah dia IB sedang kan. Mm. Nah, kalau IB sedang itu kan maksudnya kalau IB kita nanya IB sedang, kita melakukan IB sedang itu kan yang memang orangnya nggak mikir berapa batang per hari sekian, dia nggak kepikiran mengurangi atau mereduksi jumlah rokoknya tuh. Jadi dia bilang kayak sebungkus per hari udah 40 tahun 12 batang per hari artinya kan. Nah, pada saat dokter Tere temukan dia bilang 3 batang per hari. Nah, kapan itu perubahan itu mulai terjadi? Gitu. Waktu sakit awal dok, waktu minum konsumsi OAT sekitar 2025 dok, waktu itu kan dia dipasang selang ICD dok karena pneumotoraks. Di situ pasien dirawat di Rumah Sakit Pelni dan di situ berhenti dok merokok selama 5 bulan bertahan. Oh, di lima apa? Eh, ya dalam 5 bulan terakhir inilah ya dia baru mengurangi dari 12 ke. Benar dok. Oke, yang lain ada mau komentar nggak? Kira-kira siapa yang bisa bikin Bapak nih berhenti ngerokok? Agak sulit ini. Teman-teman dari UIN ada komentar nggak, Dok? Kalau saya juga nggak sanggup sih, Dok. Pasien gini masih motivasi 5, terus dengan kondisi yang sebenarnya kan beliau ini kan tidak punya penghasilan ya untuk membeli rokok ya. Benar dok. Itu masih masih galau apa merasa rokok itu jadi satu-satunya hiburannya dia gitu. Jadi ini sih dibanding yang lain-lain yang pernah kita laporkan ini adalah apa kasus yang penuh tantangan ini Dokter Tere. Memang tidak bisa dipastikan orang ini akan berhenti merokok segera, tapi paling tidak dengan memberikan informasi berulang bahwa ya rokok itu meyakinkan dia lah, dia pasti tahu bahaya rokok apa, tapi dengan dokter menyampaikan informasi berulang nanti buat kita konselornya ya mungkin bukan dengan target dia harus berhenti dengan omongan kita saat ini ya, tapi dengan menyampaikan secara terus menerus dan berulang akhirnya mungkin insight di dirinya yang akan berubah sehingga suatu saat nanti dia akan berhenti. Dan perlu diingatkan jangan karena udah merasa enakan dia merokok lagi karena kan buat orang merokok tuh bilang kalau rokok tuh udah terasa enak tuh tandanya udah sehat. Iya. Jadi apa pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu yang harus ditekankan. Nah, Dokter Ahmad Ali Mahfud mau komentar dok tadi raise hand, silakan dokter. Ya, Halo Dokter terima kasih Effendi, Dokter ya, Penny. ya, Halo, Mohon Dokter Penny. silakan dok. baik dokter, terima kasih atas kesempatannya dokter. Mohon izin, saya Ali dari Pulmoyer Kawin dokter. Izin ingin menanggapi kasus ini dokter. Memang ini adalah tantangan realita yang nyata ya dok. Izin sebelumnya mengkonfirmasi dok, untuk pasien ini apakah sudah pernah dicoba untuk pendekatan secara keagamaan dok? Karena berdasarkan pengalaman dari kami dok, jika pasien agama Muslim dengan pendekatan keagamaan di mana memberikan pemahaman bahwa hal-hal yang sifatnya membawa ke mudorotan atau dalam aspek makosid syariahnya adalah pasien tidak mampu untuk menjaga jiwanya, hifdzun nafas, maka itu bisa termasuk dalam dolim kepada dirinya sendiri dan dolim diri sendiri ini juga termasuk dosa, sehingga mungkin pendekatan secara keagamaan coba untuk diberikan pemahaman. Siapa tahu dok, kalau dari pengalaman kami sebagian pasien-pasien masyarakat-masyarakat yang notabene mayoritas Muslim itu masih bisa untuk mendapatkan pendekatan keagamaan. Terima kasih dok, masukan usulan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Terima kasih menarik nih dokter. dok, menarik nih dok kalau saya mau tanggapin. Mungkin boleh ide nih dok, bisa teman-teman di UIN melakukan program
berhenti merokoknya, satu yang tanpa penekanan keagamaan, satu lagi dipakai dengan penekanan keagamaan, Dok. Mungkin bisa dibandingkan yang satu secara in general, satu dengan penekanan keagamaan. Mungkin bisa kita lihat di situ yang dipengaruhi, yang berubah apanya, Dok. Sekedar ide. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih dok. Baik, izin menanggapi juga dok. Kebetulan memang pasien non-Muslim dokter. Sudah saya tanyakan juga dok untuk pendekatan agama. Memang pasien mengakui sejak SMP dia tidak beribadah dokter ke gereja. Jadi saya juga udah sempat kebetulan karena saya juga non-Muslim dok. Jadi saya tanya kendalanya apa, kenapa nggak beribadah. Agak sulit ya dok, agak bisa bilang agak bebal ya dok. Jadi emang mental sih dok semuanya. Jadi saya bilang kalau emang jenuh, coba di gereja kan banyak ya dok aktivitas-aktivitas yang bisa perkumpulan juga gitu. Supaya ada aktivitas lah, jangan sendirian di rumah. Tapi ya saya memberikan saran aja sih dok, tapi belum bisa benar-benar kayaknya diterima sama beliau gitu dokter. Terima kasih dokter. Jadi Dokter Tere sudah memberikan juga pendekatan ini Sebenarnya mental ya, Dok. mental dokter. Heeh. Oke, terima kasih. Kalau dari saya cukup, Dokter Efriadi, atau ada yang lain mau komentar sebelum kita masuk ke kasus berikutnya? Ya, saya tidak banyak sih ya. Kalau saya bertemu dengan pasien ini juga tidak akan banyak bicara ya. Apalagi sudah banyak ini kan ya. Paling dia mengingatkannya Pak, udahlah berhenti rokoknya, udah selesai gitu aja. Jadi brief advice saja gitu ya. Sampai nanti pada suatu kondisi entah mungkin dia ada perburukan atau apa jangan sampai gitu ya. Jadi penyesalan di belakang hari gitu kan. Demikian dari saya dok. Betul. Ya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih atas prestasinya Dr. Tere. Terima kasih atas masukannya Dr. Feni dan juga Dr. Efriadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi okupasi yang akan dibacakan oleh Dr. Irfanda Prabu Oliviawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, izinkan saya untuk melakukan share screen. Ya, oke. Sebelumnya, terima kasih kepada para dokter konsulen, Dokter Efriadi, Dokter Feni, Dokter Iles, dan Dokter Aris, serta rekan sejawat lainnya. Perkenalkan, saya dengan Irfanda. Izinkan saya akan melakukan pemaparan terkait status paruh kerja. Yang pertama, Eh, untuk status paruh pekerja ini didasarkan dari pasien dengan inisial TRP, jenis kelamin laki-laki, usianya 54 tahun, masuk ke RS Persahabatan pada tanggal 2 Maret tahun 2026. Pasien ini sudah menikah dengan memiliki 3 orang anak dan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Untuk pekerjaan pasien saat ini merupakan supir Grab Car dengan jenis industrinya itu berarti transportasi dan perusahaannya itu berada dalam naungan perusahaan PT Grab Online. Pasien datang ke RS Persahabatan ini melalui IGD dan sudah mendapatkan pengobatan sebelumnya menggunakan sistem pembayaran BPJS Kesehatan. Pasien tidak memiliki alergi obat. Nah, terkait dari anamnesa, pasien ini datang dengan keluhan sesak terus-menerus sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, dan keluhan dirasakan memberat 3 hari sebelumnya, dengan aktivitas dan posisi tubuh berbaring, itu dia semakin berat sesaknya. Keluhan disertai batuk berdahak putih, hilang timbul sejak 2 minggu, dan nyeri dada sisi kiri sejak 1 bulan sebelumnya. Nyeri dada ini seperti tekan, tidak menjalar, dan tidak ada keluhan lain seperti batuk darah, demam, keringat malam hari, muntah, dan tidak ada keluhan buang air kecil ataupun buang air besar. Keluhan lain yang dirasakan pasien adalah pasien ini kesulitan menelan sejak 2 minggu sebelumnya, terdapat keluhan mual, nafsu makan menurun, nyeri ulu hati, dan penurunan berat badan sejak 3 bulan, namun tidak diukur. Untuk riwayat perjalanan penyakit sekarang, mulai tanggal 2 Maret 2026, pasien ini dia datang di IGD dengan keluhan seperti dijelaskan sebelumnya. Pasien sebelumnya berobat di Rumah Sakit Sitanala dan dikatakan diagnosanya itu adalah KPKSK atau kanker paru karsinoma sel kecil paru kiri dari hasil bronkoskopi dan terdapat efusi pleura. Oleh karena itu, pada di tanggal 2 Maret 2026 dilakukan beberapa pemeriksaan, di antaranya ada pemeriksaan laboratorium darah lengkap.
Mulai di tanggal 3 Maret 2026, pasien ini dilakukan pemeriksaan ronsen toraks dan fungsi, serta pemeriksaan laboratorium, lalu ada pemeriksaan rencana CT scan toraks dan rencana USG abdomen. Di tanggal 5 Maret dilakukan follow-up foto toraks pasca fungsi, dan yang terbaru di tanggal 25 Maret adalah keluhan ini pasien masih sesak dan mulai mendapatkan kemoterapi lini pertama serta radioterapi. Untuk riwayat penyakit terdahulu, tidak ada riwayat penyakit, baik itu TB, asma, PPOK, keganasan lainnya, ataupun penyakit metabolik. Riwayat penyakit keluarga juga disangkal. Sementara untuk riwayat kebiasaan dan sosioekonomi, pasien tinggal serumah dengan istri dan 3 anak. Pasien tidak bersedia menyebutkan besaran penghasilannya dan saat ini masih aktif sebagai Grab driver menggunakan mobil pribadi. Pasien merokok sebanyak 24 batang per hari selama kurang lebih 36 tahun, tidak minum alkohol, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan golongan narkotika. Pasien tidak memiliki hobi khusus di waktu luang. Untuk anamnesis okupasi, yang pertama adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan pasien sebelumnya adalah sebagai supervisor di pabrik elektronik. Di tempat pekerjaannya itu adalah di PT Lintas Elektronika Dinamika Indah selama 22 tahun dari tahun 94 sampai tahun 2016. Bahan atau material yang digunakan pada saat itu adalah masker, surgical mask, safety glove, dan safety shoes. Sementara untuk pekerjaannya saat ini, yaitu sebagai supir Grab, itu di tempat kerjanya adalah di PT Grab Online, mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, jadi kurang lebih selama 7 tahun. Eh, Bahan material yang digunakan adalah biasanya memang menggunakan topi saja, lalu seragam sehari-hari dan mobil kendaraannya. Yang kedua adalah uraian tugas harian. Nah, uraian tugas harian sebagai supervisor pabrik elektronik dari tahun 94 sampai 2016 adalah mulai dari jam setengah 9 sampai 9, pasien ini berangkat dari rumah menuju pabrik menggunakan sepeda motor, lalu setelah itu melakukan absensi secara manual, ya tulis tangan, dan selama 15 menit, selama 10 menit dari jam 9 sampai jam 9.15 itu mengikuti safety briefing pagi hari, outdoor, dan di jam 9 sampai jam 12 itu melakukan inspeksi dan pengawasan ke beberapa divisi produksi. Dan divisi produksi yang saya maksudkan di sini adalah dibagi menjadi beberapa. Jadi ada divisi produksi untuk peleburan atau pembakaran plastik, lalu ada divisi sampai dengan divisi produksi assembly atau enggak atau perakitan. Lalu di jam 12 sampai jam 1 pasien ini istirahat makan siang selama 1 jam. Kemudian dari jam 1 sampai jam 4 menyusun dan mengetik laporan hasil pengawasan produksi, dan jam 4 sore pasien kembali ke rumah. Hari kerjanya itu adalah hari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja pasien selama 7 jam per hari, waktu istirahat 1 jam, menggunakan APD berupa masker, safety glove, dan safety shoes, terutama saat berkeliling memasuki ke area pembakaran plastik, yaitu masuki area divisi produksi pembakaran plastik. Berikut adalah bagamnya. Kedua adalah untuk uraian pekerjaan pasien saat ini, yaitu sebagai supir Grab, mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sebenarnya cukup singkat. Yang pertama, dari jam setengah 7 sampai jam 7 pagi melakukan persiapan sebelum kerja. Dan untuk kerja sebagai supir Grab ini dilakukan mulai dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Di antara pekerjaan itu ada yang mengaktifkan aplikasi Grab Driver, menunggu pesanan penumpang, menjemput penumpang, dan mengantar penumpang ke tujuan. Dan mulai dari jam 2 siang, pasien mematikan aplikasi Grab Driver. Jam efektif pasien bekerja sebagai supir Grab ini selama 7 jam per hari dari jam 7 sampai jam 2 siang. Namun pasien kembali ke rumah biasanya paling telat pukul 3 sore setelah mengantar penumpang terakhir. Waktu istirahat lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Biasanya pasien ini beristirahat jika tidak ada penumpang, dan biasanya juga istirahatnya ini di dalam atau di luar kendaraan. Pasien menolak menyebutkan upah yang diterima setiap bulannya, dan pasien tidak menggunakan APD khusus saat bekerja sebagai supir Grab ini. Berikut adalah bagan pekerjaannya. Bahaya potensial, di sini saya melakukan pembahasan bahaya potensial baik itu pekerjaan yang sekarang sebagai Grab driver dan pekerjaan yang sebelumnya, karena mungkin ada kaitannya dengan diagnosis yang dialami oleh pasien ini. Yang pertama adalah bahaya potensial dari pekerjaan sebelumnya sebagai supervisor pabrik elektronik. Urutan kegiatan yaitu mulai dari mobilisasi, baik itu dia dari dan ke pabrik menggunakan sepeda motor, bahaya potensial yang didapatkan untuk fisik, dia bisa ada bising di lalu lintas perjalanan, sinar UV, panas matahari, dan getaran kendaraan, kimianya dari debu,
ergonominya posisi duduk statis lama dan posisi duduk tanpa sandaran di atas motor, dan psikososialnya adalah masa perjalanan. Gangguan kesehatan yang mungkin bisa didapatkan temporary threshold shift, heat rash, iritasi saluran napas, iritasi mata, dan hand-arm vibration syndrome, serta low back pain dan stres. Dan risiko kecelakaan kerjanya berupa kecelakaan lalu lintas. Lalu yang kedua di bagian pada saat safety briefing, kemungkinan pajangannya adalah untuk fisiknya suhu panas dan sinar UV, kimianya debu, ergonominya posisi berdiri lama. Dengan resiko gangguannya bisa terjadi heat rash, iritasi saluran napas, iritasi mata, dan muscle strain. Lalu untuk kegiatan pasien pada saat melakukan inspeksi di divisi peleburan atau pembakaran plastik, biasa didapatkan untuk pajanan fisiknya adalah iklim kerja panas dan bising mesin, lalu untuk kimianya adalah uap pembakaran plastik, dan berikutnya untuk ergonomi posisi berdiri lama, berjalan lama, gerakan repetitif, mencatat temuan pada logbook, serta untuk psikososial ada tekanan pekerjaan. Dengan kemungkinan gangguan yang dapat terjadi bisa terjadi heat stress, noise-induced hearing loss, penyakit kronik seperti disfungsi organ dan karsinoma, serta carpal tunnel syndrome, lalu stres. Untuk risiko kecelakaan kerja bisa terjadi luka bakar ataupun trip atau fall, terjatuh atau tersandung. Berikutnya adalah pada saat si pasien ini melakukan inspeksi di divisi produksi komponen elektronik. Untuk pajanan fisiknya mungkin sama dengan sebelumnya, sementara mungkin yang berbeda di sini untuk pajanan fisik dengan pajanan ergonomi serta pajanan psikososial sama, mungkin yang berbeda di sini tidak ada pajanan kimianya. Pun dengan pada saat pasien ini melakukan inspeksi di divisi perakitan atau assembly, itu dia sama persis dengan inspeksi divisi produksi komponen elektronik. Jadi yang berbeda itu adalah pada saat si pasien ini melakukan inspeksi di divisi peleburan plastik, yaitu ada pajanan kimia dari uap peleburan atau pembakaran plastik tersebut. Terakhir adalah pajanan didapatkan pada saat pasien ini melakukan kegiatan menyusun dan mengetik laporan. Yang pertama untuk fisiknya itu bisa terjadi pada pajanan radiasi layar komputer, ergonominya adalah posisi duduk lama dan posisi layar statis serta silo cahaya layar, dan untuk psikososial ada tekanan pekerjaan. Gangguan kesehatan yang mungkin adalah low back pain, neck muscle strain, astenopia, dan rabun jauh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bahaya potensial pajanan yang didapatkan oleh pasien pada saat si pasien ini bekerja sebagai supir Grab, jadi yang pekerjaannya sekarang. Urutan kegiatannya cukup singkat, yaitu dari kegiatan yang pertama adalah menyetir mobil. Bahaya potensialnya adalah untuk fisik, dia ada udara dingin di ruangan tertutup, getaran dari mesin mobil, dan bising di lalu lintas perjalanan, serta sinar UVA. Sementara untuk kimia biologi tidak ada, ergonomi adalah duduk lama, posisi statis pada pergelangan tangan dan tangan saat memegang kemudi, serta psikososial adalah masa perjalanan. Gangguan kesehatan yang mungkin ada Raynaud's syndrome, muscle strain, low back pain, shoulder impingement syndrome, dan stres. Dan risiko kecelakaan kerjanya adalah kecelakaan lalu lintas. Sementara untuk urutan kegiatan pada saat si pasien ini menunggu di luar kendaraan bisa terdapat bahaya potensial dari pajanan fisik, suhu panas, dan UV. Kimianya adalah debu, sementara untuk biologi, ergonomi, dan psikososial tidak ada. Gangguan kesehatannya berarti mungkin didapatkan bisa terjadi dehidrasi, heat rash, iritasi saluran napas, ataupun iritasi mata. Nah, terkait hubungan pekerjaan yang sekarang sebagai supir Grab dengan keluhan dialami, pasien ini mengalami keluhan sesak yang bertambah saat pasien bekerja dalam waktu lama sebagai supir Grab Car. Untuk body discomfort-nya ditemukan bahwa pasien ini mengeluh rasa pegal-pegal di bagian punggung bawah. Nah, ini sesuai dengan brief survei, di mana brief survei ini dilakukan pada saat posisi pasien ini menyetir, gitu ya. Ini didapatkan bahwa untuk kemungkinan risikonya itu bisa terjadi di daerah elbow atau siku, shoulder atau bahu, leher, dan punggung. Dengan risiko hazard tinggi itu dia pada punggung, terutama punggung bawah, dan risiko hazard sedangnya pada kedua sisi siku dan bahu serta leher. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pasien ini untuk berat badan sekarang adalah 65 kg, tinggi badan 160, IMT-nya dari 25,4. Ini masuk dalam normal, tapi dia berat badannya terus menurun gitu ya. Tingkat kesadaran dan keadaan umum tanpa kesakitan, sementara untuk di bagian lain seperti kelenjar getah bening, kepala, mata,
telinga, hidung, mulut, gusi, tenggorokan itu tidak ada kelainan. Di bagian leher, trakeanya dia tampak deviasi, dan di bagian dada, terutama di bagian paru, secara inspeksi itu dia tidak simetris. Palpasi itu dia tidak normal, terutama pada paru kiri, dan pada perkusi di paru kirinya itu dia redup, ictus cordis dia terdorong, batas jantungnya sulit dinilai, dengan bunyi nafasnya ini di paru kirinya menurun, uh, dan tidak ada bunyi nafas tambahan, sementara bunyi jantung normal. Untuk abdomen, inspeksinya dia tidak normal atau cembung, dan perfusinya ini dia redup. Sementara untuk pemeriksaan fisik di bagian lain seperti genitourinaria, vertebre, tulang atau sendi ekstremitas atas maupun bawah, dan refleks fisiologis itu tidak ada kelainan. Dari pemeriksaan fisik ini didapatkan bahwa terdapat mukosa licin disertai hipervaskularisasi pada bagian trakeanya. Dan di bronkus kirinya ini terdapat stenosis kompresi dan stenosis infiltratif. Lobus atas kiri, lingula, dan B6 kiri tidak tervisualisasi dan masa infiltratif. Sementara untuk lobus atas kiri dan lobus bawah kiri didapatkan mukosa tidak rata, mudah berdarah, serta seket mukos plak. Nah, ini dilakukan biopsi forceps di lobus atas kiri. Kesimpulannya dari hasil pemeriksaan fisik tersebut adalah bronkus kiri, lobus atas kiri, dan lobus bawah kiri terdapat stenosis kompresi dan stenosis infiltratif. Dan terdapat juga mukosa tidak rata, mukosa berdarah, dan seket mukos plak. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang dari hasil bilasan bronkus tersebut. Nah, ini adalah hasil pemeriksaan penunjang cairan bronkoskopi yang didapatkan dari rumah sakit sebelumnya. Didapat kesimpulan bahwa hasil mikroskopisnya itu terdapat subepitel tampak massa tumor struktur sheet, roset dengan sel kecil bentuk bulat monoton, inti molding sebagian salt and pepper, sitoplasma sempit dalam stroma, jaringan ikat fibrokolagen, desmoplastik, dan fibrotik. Dan pada bagian lain tampak jaringan nekrosis, koagulatif luas, dan area perdarahan. Kesimpulannya adalah small cell neuroendocrine carcinoma pada biopsi forceps tersebut. Dari hasil laboratorium dilakukan di res persahabatan pada tanggal 2 Maret didapatkan hasil hematologinya peningkatan leukosit dan neutrofil, lalu D-dimernya juga meningkat, liver function test itu jadi peningkatan pada SGOT dan SGPT, dan ureum darah juga meningkat. Berikut adalah hasil pemeriksaan penunjang fototoraks pada tanggal 2 Maret 2026 yang didapatkan terdapat trakea deviasi ke kanan, lalu terdapat pula kalau pada paru kirinya itu ada hilus kiri terobliterasi, tampak opasitas homogen menutupi parahilar parakardial kiri, sementara sinus costophrenikus kiri terobliterasi dan hemidiafragma kiri juga terobliterasi. Kesan didapatkan dari hasil foto ronsen toraks adalah efusi pleura kiri masif. Serta untuk pemeriksaan penunjang CT scan tanggal 3 Maret 2026 didapatkan kesimpulan adanya massa yang menginfiltrasi perikardium, vena innominata, dan vena cava superior, serta tampak nodul lobus atas paru kanan, dan tampak pembesaran KGB 2R, 4S, 10R, dan 7. Dan didapatkan juga efusi pleura bilateral dan hepat ukuran membesar, tampak kista multiple lopus bilateral. Kesan didapatkan adalah massa sentral paru kiri dengan komponen atelektasis yang telah menginfiltrasi perikardium, vena innominata, dan vena cava superior disertai nodul paru kanan, limfadenopati, efusi perikardium, dan efusi pleura bilateral dengan baja TNM, T4, N3, N1A, paru, perikardium, dan pleura. Untuk resume kalian yang didapat dari hasil penjelasan di atas bahwa didapatkan pasien ini memiliki diagnosa klinis berupa karsinoma neuroendokrin tipe small cell lung karsinoma paru kiri dengan derajat TNM T4 N3 N1 pada organ pleura, perikardium, dan hepar, stage 4B, extensive disease, PS2, dan pneumonia seperti indeksnya 94 dengan peningkatan nilai PSI-nya itu pada bagian usia, jenis kelamin, ganas, dan efusi pleura. Tidak ada diagnosis diferensial. Nah, untuk diagnosis okupasi, yang pertama, diagnosis di sini saya melakukan telah diagnosis okupasi pada dua pekerjaan pasien, yaitu yang pertama sebagai pekerjaan dahulu itu sebagai karyawan pabrik elektronik supervisor gitu kan. Langkah pertama itu adalah dari diagnosis
Klinisnya, pasien ini menderita karsinoma neuroendokrin tipe KPKSK paru kiri eh, dengan derajat seperti berikut. Dan diagnosis keduanya adalah efusi pleura. Derajat diagnosis klinis ini didapatkan Baik, mungkin ada sedikit kesimpulan dari Dokter dari Iskandar. hasil anamnesis. Mm-mm. Mohon maaf, izinkan saya melakukan share screen kembali. Oke, untuk dari diagnosis klinis tersebut didapatkan dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang telah dipaparkan sebelumnya. Sementara untuk pemeriksaan penunjang untuk diagnosis klinis efusi pleura didapatkan dari hasil foto rosentoraks. Nah, yang kedua adalah pajanan di tempat kerja, yaitu di tempat kerja pasien sebagai supervisor di PT Elektronik yang sebelumnya, yaitu didapatkan pajanan fisik, yaitu ada bising di lalu lintas, sinar UV, panas matahari, getaran kendaraan, iklim kerja panas, bising mesin, dan radiasi layar komputer. Untuk pajanan kimianya adalah debu dan uap pembakaran plastik, biologi tidak ada, dan sementara untuk ergonomi adalah posisi duduk statis lama, posisi duduk tanpa sandaran, posisi berdiri lama, berjalan lama, gerakan repetitif, mencatat temuan pada logbook, posisi leher statis, dan silau cahaya layar. Untuk psikososial didapatkan dalam masa perjalanan dan tekanan pekerjaan. Yang kedua adalah evidence based. Nah, bukti ilmiah menemukan hubungan antara faktor okupasional, uap pembakaran plastik dengan penyebab munculnya kanker paru. Uh, Didapatkan juga pada proses pembakaran. Jadi dari artikel yang ditemukan, dari artikel yang saya temukan yang berjudul The Open Burning of Plastic Waste is an Urgent Global Health Issue, didapatkan bahwa proses pembakaran atau peleburan plastik yang tidak sempurna itu menghasilkan zat toksikan berupa dioksin dan polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH dalam bentuk volatile gas. Dan berdasarkan International Agency for Research on Cancer volume 92 dinyatakan bahwa polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH itu termasuk ke dalam klasifikasi kelas 1 penyebab kanker paru dan didukung oleh penelitian meta-analisis terkait lung cancer risk after exposure to polycyclic aromatic hydrocarbon menunjukkan bahwa risk ratio sebesar 1,17 pada pekerjaan terpajan PAH. Risk ratio ini masih risk ratio untuk terjadinya kanker paru berarti ya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan IRC volume 100F, zat yang kedua yaitu zat dioksin yang merupakan salah satu zat toksikan hasil dari pembakaran uap plastik yang tidak sempurna, juga masuk ke dalam klasifikasi kelas 1 penyebab kanker paru. Dan ini didukung juga berdasarkan penelitian nested control dengan judul Lung Cancer Risk in Workers Exposed to Polyvinyl Chloride Dust, itu dinyatakan bahwa resiko kanker paru tersebut terhadap pekerjaan terpajan PVC menunjukkan odds ratio-nya sebesar 1,2. Sementara untuk literatur bukti ilmiah terkait efusi pleura didapatkan bahwa dari literatur yang berjudul Small Lung Cancer and Pleural Effusion and Analysis from District General Hospital didapatkan bahwa angka kejadian atau insidensi dari efusi pleura malignan itu bisa terjadi pada SCLC sekitar 11% pada saat diagnosis, dengan sebagian pasien juga mengembangkan efusi pleura selama progresi penyakit. Jadi efusi pleuranya memang didasarkan dari si SCLC-nya tersebut. Nah, lalu langkah keempat, apakah pajanan cukup menimbulkan diagnosis? Kalau kita telaah dan dari informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pasien ini bekerja di PT Elektronik sebagai supervisor itu selama 22 tahun. Dengan jumlah jam terpajan per harinya, pasien mengatakan pada saat melakukan inspeksi ke bagian divisi peleburan plastik itu kurang lebih
30 sampai 45 menit per hari. Dengan pemakaian APD-nya adalah ada surgical mask, safety gloves, dan safety shoes. Nah, untuk penentuan konsentrasi pajanan, eh, konsentrasi pajanan udara atau pajanan lingkungan di pabrik tersebut tidak diukur secara langsung. Namun, berdasarkan literatur yang saya dapatkan, jadi untuk emisi polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH yang dihasilkan dari pembakaran plastik, dari artikel yang berjudul PAH emission from the incineration of three plastic waste, itu tergantung dari jenis plastik yang dilakukan pembakaran. Apakah jenis plastiknya itu dia berupa polyvinyl chloride, polipropilen, atau high density polyethylene gitu. Nah, dari ketiga jenis plastik ini yang paling banyak menghasilkan emisi PAH itu adalah HDPE dengan nilai total PAH-nya itu di udara kandungannya sebesar 900 mikrogram per normal meter kubik. Jadi kalau kita rentangkan dari PVC sampai dengan HDPE itu sekitar 400 sampai 900 mikrogram per normal meter kubik. Ini dari literatur. Jadi saya ambil rata-rata konsentrasi emisi PAH di udara adalah 650 mikrogram per normal meter kubik. Sementara dari NIOSH itu menetapkan batas pajanan kerja yang direkomendasikan yaitu sebesar 0,1 miligram PAH total per meter kubik untuk hari kerja selama 10 jam dalam satu hari dan dalam minggu kerja itu 40 jam. Jadi untuk TLV-TWA-nya ini dia sebesar 0,1 miligram per meter kubik untuk yang PAH total. Sementara ini untuk pH. Lalu untuk yang kedua dari emisi dioksin. Emisi dioksin dihasilkan dari pembakaran plastik didapatkan dari literatur yang saya dapatkan berdasarkan literatur National Dioxins Program. Itu untuk ini didapatkan itu dioksin yang di udara itu kadar emisinya sebesar 840 pikrogram toxican equivalence per ton polyvinyl chloride per hari. Jadi di sini melakukan pengukuran di PVC aja. Nah, ini harus kita konversikan ke konsentrasi dioksin di udara per harinya itu dalam miligram per kilogram berat badan per hari. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam rumus perhitungan kapasitas ventilasi udara, yaitu hasil pengalian antara volume dari ruang pekerjanya dikali dengan air change per hour-nya, saya ambil dari asumsinya itu adalah volume ruang pekerja yang rata-rata, yaitu sekitar 1.200 meter kubik dengan air change per hour rata-rata juga 4 ACH per jam didapatkan volume udaranya sebesar 76.800 meter kubik per hari. Sehingga konsentrasi dioksin di udaranya didapatkan 0,011 pikogram per meter kubik. Hasil pembagian dari konsentrasi kadar emisi dioksin di udara dengan perhitungan kapasitas ventilasi udara. Nah, dari hasil konsentrasi dioksin di udara per hari ini, kita masukkan ke dalam rumus intake inhalasi, yaitu perkalian antara konsentrasi dengan laju inhalasi pada dewasa dibagi dengan berat badan orang dewasa. Sehingga kalau misalkan kita perhitungkan dengan laju dewasa ada 20 meter kubik per hari dan berat badan normal 70 kilogram, asumsinya adalah pasien ini masukkan 65 kilo dan dibilang udah menurun berat badannya. Jadi kita asumsikan berat badannya pada saat dulu dia bekerja adalah berat badan normal. Jadi dapatkan intake inhalasinya ini sebesar 0,00314 pikogram per kilogram berat badan per hari. Dan berdasarkan US EPA menetapkan bahwa pajanan dioksin yang aman pada tingkat toxin equivalence atau TEQ itu sebesar 0,7 pikogram per kilogram berat badan per hari. Jadi sebenarnya memang dari hasil perhitungan asumsi itu memang baik itu PAH atau dioksin itu dia di bawah rata-rata dari yang sudah ditetapkan baik itu oleh US EPA ataupun dari NIOSH. Nah, sementara kalau untuk kita lakukan perhitungan risk quotient, jadi untuk menilai apakah memang benar pajanan yang diterima oleh pasien secara asumsi ini dia memang masih di bawah rata-rata untuk menyebabkan kanker. Nah, kita masukkan ke dalam perhitungan intake inhalasi terutama dengan perhitungannya itu adalah konsentrasi dari masing-masing pajanan baik itu PAH atau dioksin dikalikan dengan laju rate inhalasi dikalikan dengan waktu pajanan per hari, lalu ada frekuensi pajanan dan durasi pajanan dibagi dengan berat badan
pasien tersebut dikalikan dengan rata-rata tahunnya untuk terkena kanker. Nah, di sini didapatkan dari perhitungan sebelumnya bahwa konsentrasi PAH ini dikonversi ke miligram per meter kubik adalah 0,65, sementara dioksin sebesar 1,1 dikali 10 pangkat minus 11 miligram per meter kubik. Didapatkan bahwa untuk risk quotient, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, untuk risk quotient dari pajanan PAH ini, intake-nya itu sebesar 0,03 mg per kilogram berat badan per hari dari hasil perhitungan di atas. Sementara referensi concentration atau RFC yang didapatkan itu dari OEHHA itu untuk inhalation unit risk untuk PAH itu dia sebesar 6 dikali 10 pangkat minus 4 per mikrogram per meter kubik dan dikonversikan ke inhalation slope factor menjadi 0,17 mg per kilogram per hari. Sehingga didapatkan risk quotient-nya adalah pembagian antara si konsentrasi inhalasi tersebut dibagi dengan referensi konsentrasinya ada 0,176. Dan nilai 0,176 ini di bawah nilai 1. Artinya pajanan inhalasi PAH tersebut masih tergolong aman dari efek non-karsinogenik ataupun efek-efek yang selain kanker. Nah, sementara untuk dioksin, ini didapatkan bahwa intake dioksinnya dia 5,07 kali 10 pangkat minus 13 per miligram per kilogram berat badan per hari, dengan inhalation slope factor-nya ini adalah 1,3 kali 10 pangkat 5, dan didapatkan RQ dioksinnya adalah 3,9 dikali 10 pangkat minus 18. Jadi ini kalau untuk yang dioksin dia lebih rendah lagi dibanding dengan si PAH tersebut. Jadi pajanan baik PAH ataupun dioksin itu di bawah 1. Nah, untuk langkah kelima, apakah ada faktor individu yang berpengaruh terhadap timbulnya diagnosis klinis ini? Jawabannya ada, karena memang si pasien ini merokok sebanyak 24 batang per hari selama kurang lebih selama 36 tahun, jadi dia masuk dalam indeks Brinkman berat gitu. Dan langkah 6 tidak ada bahaya pajanan potensi yang sama seperti di langkah 2 di luar tempat kerja. Kesimpulan dari diagnosis okupasi ini adalah karena memang pajanan tersebut belum cukup untuk menimbulkan risiko kanker dengan risk quotient itu masih di bawah 1 dua-duanya. Jadi ini merupakan diagnosis klinis karsinoma bukan penyakit akibat kerja. Lalu yang kedua adalah untuk diagnosis okupasi pekerjaan saat ini sebagai supir Grab car. Nah, untuk langkah pertamanya itu dia sama, yaitu diagnosis klinisnya berupa karsinoma SCLC pada paru kiri dengan apa sih namanya grade 4B. Lalu pajan di tempat kerjanya itu adalah ini yang sebagai supir Grab, yaitu udara dingin di ruang tertutup, getaran mesin mobil, bising di lalu lintas, sinar UV, suhu panas, debu, tidak ada pajanan biologi, untuk ergonomi duduk lama dan posisi statis, pergelangan tangan dan tangan saat mengemudi. Nah, untuk evidence base-nya ini dari berbagai pajanan didapatkan dari pasien ini sebagai supir GRK itu tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung hubungan antara faktor pajanan okupasional tersebut dengan kejadian penyebabnya munculnya kanker paru. Sementara efusi keluarannya memang sudah didapatkan dari si kanker parunya tersebut. Sehingga untuk langkah 3-nya ini memang dia tidak ada hubungannya, langkah 4 dan langkah 4-nya dikosongkan. Nah, untuk langkah 5 dan 6-nya itu sama dengan sebelumnya, bahwa si pasien ini terdapat faktor individu merokok dengan indeks minuman berat dan didapatkan diagnosis okupasinya dia bukan PAK. Kategori kesehatan pasien ini adalah kemampuan fisik terbatas untuk pekerjaan tertentu. Dan prognosisnya baik vitam, sanasional dan fungsional itu dia dubiat malam. Nah, terkait dari kesimpulan permasalahan pasien dan rencana penata laksanaan, bahwa pasien ini memiliki permasalahan yang pertama dari penyakitnya, yaitu karsinoma small cell lung cancer pada paru kiri dengan derajat TNM, T4, N3, M1, dan stage 4B, serta ditambah adanya efusi pleura yang masif. Sementara untuk permasalahan okupasi, bahwa pasien ini memiliki pekerjaan saat ini yang menuntut pasien untuk mengemudikan mobil gitu. Tata laksana yang sudah didapat adalah pada saat datang pasien ini memang sudah dilakukan postbronsi dan sekarang masih mendapatkan oksigen, IV FB NaCl, lalu ada ranitidin, ketorolak dan ondansetron untuk obat oralnya didapatkan laktulosa, sukralfat,
kurkuma. Dan saat ini pasien menjalani kemoterapi, yaitu ada karboplatin dan etoposide, dan baru satu kali di tanggal 25 Maret, dan radioterapi juga satu kali juga di tanggal 25 Maret. Dari rencananya 10 kali. Target waktunya ini mungkin kalau untuk radioterapi 2 sampai 3 bulan, dan hasil yang diharapkan adalah eh, symptom relief, kontrol lokal sementara, dan quality of life-nya meningkat. Dan tata laksana okupasinya adalah penilaian layak kerja. Nah, dari penilaian kerja didapatkan yang pertama adalah langkah pertama itu uraian tugas. Jadi uraian tugasnya pasien ini adalah sebagai supir Grabcar gitu kan, karena pekerjaan sekarang kan supir Grabcar. Kalau misalkan kita uraikan kembali bahwa di jam 1 sampai jam 7 ini pasien itu bangun pagi mempersiapkan segalanya, baik itu dia menyiapkan smartphone sampai dengan mengakses aplikasi navigasi dan Grab Driver. Lalu di jam 7 sampai jam 2 itu merupakan aktivitas kerja utamanya dia sebagai supir Grab, yang dimana dia itu ada berbagai aktivitas, mulai dari standby di kendaraan, memantau notifikasi order, kadang juga pindah lokasi mencari spot yang ramai dan menjemput penumpang sesuai navigasi GPS. Ada juga berinteraksi dengan penumpang, mengantar penumpang ke tujuan dan istirahat di sela-sela aktivitas. Dan di jam 7 mengakhiri pekerjaan dengan mematikan aplikasi dan menyelesaikan order terakhir. Tidak ada tugas khusus pada pasien, dan pasien biasanya bekerja kebanyakan indoor dan terkadang outdoor kalau misalkan sedang menunggu atau istirahat. Dan untuk waktu kerjanya pasien sebagai supir Grab ini adalah dari hari Senin sampai dengan setiap hari, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 2, tidak ada waktu istirahat khusus karena waktu istirahatnya juga fleksibel, yaitu pada saat tidak ada penumpang. Pola kerja pasiennya juga tergolong fleksibel, dan pasien tidak bekerja jika sedang sakit, contoh kayak sekarang. Nah, materi yang digunakan adalah mobil, baju keseharian, dan topi. Tidak ada APD khusus yang digunakan. Untuk tuntunan pekerjaan didapatkan bahwa aspek fisik diperlukan kapasitas fisik minimal 5 match, yaitu didapatkan dari pekerjaannya sebagai supir Grab, terutama pada pekerjaannya dia menyetir gitu ya. Lalu untuk anggota badan didapatkan bahwa diperlukan kelengkapan anggota badan, terutama lengan-lengan dan tungkai kaki pada saat menyetir, dan dalam mengemudi diperlukan fungsi menggenggam yang baik, gerakan fleksi ekstensi yang normal, serta fungsi tungkai atau kaki untuk dapat menginjak pedal dengan baik. Mobilitas diharapkan pekerja ini atau pasien ini mampu melakukan mobilitas ringan dengan kekuatan otot, manual muscle testing, baik itu ekstremitas atas dan bawah itu skornya di minimal 4, dan memiliki aspek fisik paru. Yang pertama, ventilasi paru adekuat dengan fungsi respirasi yang cukup, tidak boleh memiliki kondisi paru yang dapat mengganggu saat berkendara, dan tidak ada risiko episode akut mendadak. Nah, ini aspek fisik paru didapatkan dari buku acuan Perdoki gitu ya. Memang diperlukan untuk driver. Lalu untuk aspek motorik, keterampilan motorik kasar ini diperlukan kemampuan untuk berdiri, berjalan, duduk, menggerakkan ekstremitas atas, baik itu abduksi, aduksi, dan fleksi ekstensi, dan diperlukan kemampuan untuk mengemudi mobil, termasuk memegang gigi transmisi dan persneling. Sementara keterampilan motorik halus lainnya memerlukan fleksibilitas sendi dan tidak boleh ada kekakuan sendi, tidak ada gangguan fleksi dan ekstensi pada jari-jari dan pergelangan tangan, diperlukan kemampuan untuk melakukan gerakan hand grip atau menggenggam, itu pada saat memegang setir. Untuk aspek penginderaan, penglihatan pasien ini diperlukan memiliki penglihatan binokular dengan standar visual acuity-nya itu 6/9 pada satu mata dan 6/12 pada mata lainnya, dengan atau tanpa koreksi, memiliki depth perception dan lapang pandang itu minimal 120 derajat dan tidak memiliki buta warna total. Untuk pendengaran, diharapkan pasien dapat mendengar percakapan normal pada jarak kurang lebih 3 meter tanpa alat bantu, dan pada audiogram rata-rata kemampuan pendengaran, frekuensi ini 500 sampai 4000 Hz, tidak boleh melebihi 40 desibel. Bila lebih, maka harus dibantu dengan alat dengar. Ini juga didapatkan dari buku panduan Perdoki terkait driver. Untuk penghidup tidak ada kebutuhan spesifik, dan untuk bicara, karena pasien ini juga mengantar penumpang, jadi diperlukan komunikasi verbal yang jelas dan tidak ada gangguan bicara yang signifikan menghambat komunikasi. Dan untuk keseimbangan, memiliki fungsi keseimbangan yang baik. Aspek mental diperlukan bahwa pasien tidak memiliki gangguan kognitif dan mental. Sementara untuk aspek lingkungan kerja, karena pasien ini kadang kerja di dalam keadaan di luar keadaan, jadi
Diharapkan pasien ini mampu bekerja di dalam dan di luar kendaraan dan mampu berkendara mengemudikan mobil di jalan. Dan dari aspek organisasi atau sosial mampu berkomunikasi dengan pelanggan. Aspek temporal ini pasien diharapkan mampu bekerja dalam durasi 5-6 jam per hari. Dan untuk aspek ergonomik, karena pasien ini bekerja sebagai supir Grab dan banyak aktivitas menyetir gitu ya. Jadi diharapkan pasien mampu bekerja dengan posisi duduk lama, mampu bekerja dengan posisi lengan ekstensi dalam waktu lama, dan mampu bekerja dengan gerakan repetitif pada daerah sendi, bahu, dan leher. Nah, dari eh, yang ketiga adalah status medis atau keadaan kondisi kesehatan pasien. Mungkin di sini yang perlu diperhatikan adalah dari aspek fisik, bahwa si pasien ini dia terdapat penurunan fungsi paru sedang akibat karsinoma neuroendokrin tipe SCLC tersebut yang memang sudah stage 4B dengan nyeri kankernya itu 4 gitu. Sementara kalau untuk aspek motorik dan penginderaan itu dia tidak ada keluhan, aspek mental juga dia tidak ada kelainan, dan dari aspek lingkungan kerja didapatkan dari autoanamnesis didapatkan memang pasien ini kesulitan berkonsentrasi saat mengemudi gitu. Untuk aspek organisasi sosial, pasien mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan rekan kerja ataupun dengan penumpang gitu ya. Sementara aspek temporal mampu bekerja di jam kerja fleksibel. Tetapi kalau misalkan dari aspek ergonomi, dia secara fisik pasien memang mengatakan tidak mampu duduk tegap dalam waktu lama sembari mengemudi karena akan menimbulkan sesak. Nah, lalu langkah empatnya adalah penilaian kecacatan. Untuk impairment, memang terdapat kerusakan pada organ paru kiri dan pleura dengan metastasis ke organ kelenjar getah bening, perikardium, dan hepar. Sementara untuk disability, terdapat potensi keterbatasan fungsional saat bekerja, terutama pada aktivitas mengemudi mobil komersial yang memerlukan kondisi fisik paru yang optimal tanpa risiko sesak. Dan untuk handicap, pasien memerlukan bantuan orang lain untuk mengemudikan mobil. Nah, langkah kelima adalah risiko. Pasien ini kalau misalkan dia tetap bekerja sebagai supir Grab Car, itu memiliki risiko untuk diri sendiri bisa terjadi kecelakaan, penumpang juga bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, dan risiko di lingkungan kerja itu dia cukup tinggi karena lingkungan kerja pasien menyarankan pasien mampu mengemudikan mobil membawa penumpang, tapi dengan kondisi yang saat ini dia meningkatkan risiko kecelakaan kerja tersebut, kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, untuk dari toleransi didapat dari pekerja yang pertama, pasien memang tampak menyadari keterbatasan yang dimiliki saat ini. Dari atasan, pasien tidak memiliki atasan secara langsung, sementara untuk rekan kerja mungkin dia tidak memiliki rekan kerja juga. Tapi keluarga pasien memberikan toleransi kepada pasien untuk berhenti mengemudikan mobil. Nah, dari uraian di atas berikut, maka didapatkan hasil penilaian kerja pasien ini adalah unfit untuk pekerjaan sebagai pengemudi Grab driver karena berbagai risiko, baik itu risiko sesak nafas mendadak, penurunan kesadaran, kelelahan berat, dan penurunan performa kognitif, serta risiko dari efek terapi, dari baik itu kemoterapi atau radioterapi. Oleh karena itu, saya memberikan rekomendasi kepada pekerja atau pasien ini serta keluarganya. Yang pertama itu adalah work transition, yaitu melakukan pekerjaan sederhana, yang usaha rumahan dengan low physical demand dan tetap fleksibel. Pada dasarnya, prinsip yang digunakan di sini adalah work must match residual functional capacity, not diagnosis. Jadi target pekerjaannya itu adalah low demand, high flexibility, dan safe environment. Dengan contohnya itu adalah menjalankan usaha keluarga dengan pasien membantu kegiatan non-fisik. Lalu yang kedua, rekomendasinya adalah pertimbangkan work cessation. Jadi memang tidak bekerja sama sekali dengan reintegrasi kerja dalam family-based occupational adaptation, di mana si istrinya ini dapat menjadi family income earner. Lalu untuk rekomendasi perusahaan tempat bekerja sebelumnya, yaitu pabrik elektronik yang memang kemungkinan didapatkan pajanan yang berisiko gitu ya, tetap melakukan kaidah apa sih namanya monitoring, yaitu environmental monitoring, baik itu monitoring lingkungan ataupun biomonitoring. Baiknya mungkin monitoring lingkungan yaitu pH total dan benzoapiren equivalent, lalu dioksin yang apa sih namanya uh, toxicological equivalence gitu, terutama pada area pembakaran plastik yang tadi. Terus biomonitoring pekerja juga boleh dilakukan
ngecek 1-hidroksipyren urin ataupun dioksin serum. Engineering control contohnya dengan memberikan local exhaust ventilation atau LEV, dan administrative control mungkin untuk para pekerja yang memang bekerja di bagian pembakaran plastik secara langsung gitu kan. Kebetulan pasien ini kan hanya supervisor, jadi dia tidak lama gitu di pembakaran plastiknya. Dan untuk yang kelima, penggunaan APD yang sesuai, karena dari autoanamnesa didapatkan bahwa penggunaan APD di sini, contohnya dari respirator aja, dari masker yang digunakan aja sebenarnya tidak sesuai standar, yaitu menggunakan surgical mask. Nah, sementara minimal itu kan dia masker N95 atau lebih baik dia respirator dengan cartridge. Lalu yang keenam, dilakukan medical surveillance. Ini spirometri, ronsen toraks itu didasarkan harus dilakukan kepada para pekerja yang memang bekerja di bagian pembakaran plastik tersebut. Terakhir adalah smoking cessation program untuk para pekerja di pabrik tersebut. Baik, sekian paparan kasus dari saya. Izin kalau misalkan ada masukan dari Sulen dan rekan sejawat lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Irfanda atas penjelasan diskusinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi dari Dr. Irfanda sudah menjelaskan tentang zat apa saja yang terpajang di dalam pasien tersebut. Mengingat zat tersebut ini adalah karsinogenik, apakah perlu dilakukan perhitungan sebagai estimate cancer risk atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Izin bisa diulang mungkin pertanyaannya? Baik, tadi Dr. Irfanda sudah menjelaskan terkait dengan zat-zat yang terpajan tadi merupakan termasuk ke dalam zat karsinogenik seperti itu. Apakah dalam kasus ini perlu dilakukan perhitungan estimate cancer risk atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya dari Dr. Maldi terkait dari estimated cancer risk. Sebenarnya yang pertama memang tadi mungkin saya share screen kembali kali ya. Ya, yang pertama memang tadi saya sudah melakukan perhitungan terkait risk quotient gitu kan. Dari perhitungan RQ baik itu pajanan PAH ataupun pajanan dioksin itu nilainya itu dia di bawah 1 gitu kan. Jadi memang di sini arti RQ pajanan yang di bawah 1 itu adalah memang artinya itu dia pajanan inhalasi terutama yang diterima oleh si pekerja ini dia masih tergolong aman dari efek non karsinogenik, benar. Jadi efek-efek selain kanker gitu kan. Nah, sementara memang benar si PAH dan dioksin ini dia termasuk zat toksikan yang karsinogenik. Jadi ada perhitungan disebut sebagai estimated cancer risk gitu kan. Nah, kalau untuk estimated cancer risk itu memang yang pertama kalau dari saya sih dilihat dulu dari pajanan RQ-nya. Kalau misalkan RQ-nya itu dia nilainya di atas 1, artinya dia memang tidak aman nih untuk dapat memberikan pajanan efek non-karsinogenik. Nah, berarti eh, bisa jadi pajanan tersebut sangat tinggi untuk menyebabkan karsinogenik. Oleh karena itu diperlukan ICR, benar. Tetapi di sini memang RQ-nya ini dia di bawah 1. Jadi kasarnya adalah uh, dengan dosis pajanan yang diterima oleh si pekerja atau pasien ini, itu dia tidak menyebabkan efek non-karsinogenik, apalagi efek karsinogeniknya. Itu biasanya kan harusnya kan sebelum ada efek karsinogenik, minimal harus ada efek non-karsinogeniknya terlebih dahulu, gitu kan. Jadi kalau menurut saya, apakah perlu dilakukan perhitungan estimated cancer risk? Saya rasa antara perlu tidak perlu gitu ya. Jadi kalau untuk RQ kurang dari 1 ini. Tetapi pun kalau misalkan kita mau menghitung gitu kan, estimated cancer risk, kan kalau ECR itu kan didapatkan dari hasil perkalian antara konsentrasi pajanan yang diterima dikalikan dengan cancer slope factor atau CSF gitu kan. Nah, kalau berdasarkan hasil perhitungan yang saya dapatkan, kalau misalkan dari PAH ini dia konsentrasinya kan dia kan 3 dikali 10 pangkat minus 2. Sementara kalau untuk dari cancer slope factor itu saya baca bahwa memang dia itu setara dengan untuk khusus PAH setara dengan inhalation unit risk, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 4. Kalau kita konversikan ke miligram berarti menjadi 6 dikali 10 pangkat minus 8.
Nah, kalau kita kalikan dengan 3 kali 10 pangkat minus 2, itu kurang lebih didapatkan, saya udah hitung secara kasar, itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 8. Yang artinya adalah em, dari 1,8 kali 10 pangkat minus 8 itu berarti dia bisa didapatkan kasus kanker paru dari 100 juta pekerja yang memang kerja di situ. Jadi saya rasa very unlikely gitu kalau misalkan mau saklek dihitung ECR-nya. Padahal memang RQ-nya ini dia masih di bawah 1. Pun dengan dioksin seperti itu. Apalagi dioksin ini dia sangat amat, RQ-nya sangat amat di bawah 1, yaitu dia 5,7 dikali 10 pangkat minus 13. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Dr. Vanda. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Baik. Izin bertanya, Mas Irfanda, untuk perhitungan konsentrasi C yang tadi, yang dari di intake, itu kan yang dipakai adalah yang dari literatur. Kira-kira sebenarnya kan kalau kita mau menilai untuk di langkah ketiga itu kan sebaiknya itu nilai C-nya itu adalah nilai aktual dari pengukuran lingkungan. Nah, kira-kira dari cara adjustment untuk dari literatur agar kan pasti settingnya berbeda-beda ya Mas, literatur dengan apa namanya dengan setting dari pekerjanya saat ini gitu. Nah, pemilihan adjustment dari nilai C yang dipakai di kasus ini seperti apa Mas? Makasih. Oke, terima kasih Dr. Rosa atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk penilaian adjustment konsentrasinya memang benar eh, pasien ini bilang kalau memang perusahaan itu tidak mengukur pajanan lingkungan. Kalau kita masukkan di sini kan berarti kan pajanan lingkungannya itu pajanan lingkungan udara yang pH dan dioksin. Nah, pH ini sebenarnya itu dia dibagi menjadi dua. Jadi dia ada pajanan pH total, ada juga yang benzoapiren. Artinya adalah tidak semua pH yang terkandung di udara itu dia menyebabkan efek karsinogenik. Yang menyebabkan efek karsinogenik itu dia yang benzoapiren. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana melakukan adjustment? Iya benar, karena tidak ada nilai pajanan lingkungan, oleh karena itu memang saya mencari literatur. Dan dari literatur memang didapatkan ada rentang pajanan nih, dengan berbagai pembakaran emisi plastik yang berbeda-beda, mulai dari polyvinyl chloride, polypropylene, dan high density polyethylene gitu kan. Nah, dari rentang tersebut, saya mencari adjustment saya adalah cari rata-ratanya aja deh gitu. Atau kalaupun memang mau cari aman adalah kita ambil batas yang paling tinggi yaitu 900 tadi. Dan dari yang 900 pun sebenarnya nilai risk quotient-nya itu dia masih di bawah 1 gitu, jauh masih di bawah 1. Jadi artinya memang tidak ada pajanan yang diambil secara langsung, tetapi karena memang ada literatur yang memang dia sudah mengukur pajanan di tempat kerjanya pada dengan literatur tersebut ya saya ambil adjustment-nya di situ. Walaupun itu hanya sebagai asumsi aja. Nah, oleh karena itu di rekomendasi itu salah satu rekomendasi saya terhadap perusahaan sebelumnya di pabrik elektronik, saya rekomendasikan agar si perusahaan tersebut melakukan monitoring terhadap lingkungannya, yaitu monitoring lingkungan di tempat divisi pembakaran plastiknya, yaitu pH total, kalau bisa mungkin yang benzoapiren, jadi memang lebih karsinogenik, lalu untuk mengukur dioksinnya juga, seperti itu. Jadi itu dia masuk dalam rekomendasi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi penjelasan dari Dr. Ilyas, spesialis okupasi konsultan. Mohon bimbingan dan arahannya, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Maudi untuk kesempatannya yang menarik ya terkait dengan tadi yang saya bahas terkait dengan apakah suatu cancer atau tidak ya. Memang pendekatan yang dipakai oleh Dokter Irfanda ini pendekatan yang universal ya. Dan untuk datanya yang terbaik merupakan data asli dari penilaian atau pengukuran di lingkungan kerja. Nah,
dari rumus yang tadi disampaikan, kenapa masih bisa dipakai? Karena memang dia tidak melihat dari satu faktor saja ya. Jadi dia seperti mencoba perhitungan dari logaritma, apakah memang siapa tuh namanya pajanan tadi itu dapat menimbulkan dosisnya sudah mencukupi atau tidak. Dan cut off-nya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Irfanda, titik potongnya 1. Tetapi yang harus dipastikan juga dari rumus-rumus ini memang masih banyak variabel-variabel ya di luar rumus itu yang tidak bisa dimasukkan. Ya, jadi memang harus diukur lagi khususnya untuk pajanan yang sifatnya ganda. Ya, ini kan hipotesisnya Dr. Irfanda baru berpikir ke arah PHH gitu kan. Kita nggak tahu apakah PHH ini berdiri tunggal atau jangan-jangan dia berkaitan dengan substansi yang lain. Nah, pengukurannya juga nanti akan lebih complicated lagi. Ya, biasanya dihitung satu-satu ya, dan nanti setelah itu bisa kita lihat mana substansi yang tidak. Namun kalau dari hasil perhitungan agen yang kita anggap atau pajanan yang kita anggap paling potensial saja sudah rendah, kita bisa mengeksklud ya, untuk bisa mengeksklud secara lebih objektif dibandingkan kalau kita tidak menggunakan perhitungan yang disampaikan oleh Dr. Irfanda. Nah, memang sekali lagi yang terutama rekomendasinya sih kalau memang kita curiga ya harus diukur gitu Dr. Irfanda. Jadi dalam tidak menggunakan proyeksi dari data yang luar. Tapi kalau kita curiga, misalnya kita temukan ada beberapa data yang nilainya cukup tinggi, walaupun misalnya belum sampai NAB, misalnya contoh sudah di 50% atau 75% dari NAB, itu boleh kita lakukan perhitungan. Ya, tetapi kalau memang belum ada data, ya mintakan saja untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kalau kita lihat gambarannya khas. Misalnya kayak Pah ini curiganya ke cancer tipe apa, terus ternyata kok sama, ya udah kita pikirkan ke arah sana gitu. Minta untuk perusahaannya melakukan pengukuran dan pengukurannya tentu jangan sampai salah. Ya, kita harus jelaskan untuk pengukuran individu melalui biomarker mungkin sulit ya untuk bisa mengukur pahnya, tetapi kalau secara lingkungan rasanya di Indonesia sudah bisa dan pastikan cara pengukurannya tepat. Apakah kita memakai TWA, pakai STEL, atau memakai grab sampling. Itu juga harus dijelaskan dalam rekomendasi. Nah, setelah itu baru kita ukur dan kalau ternyata memang hasilnya cukup tinggi, kita akan bilang. Ya, jadi cut off-nya bukan ini di atas NAB atau di bawah NAB, tetapi kumulatif dari pajanan. Ya, tadi metode yang disampaikan oleh Dr. Irfanda itu sudah sangat baik dan itu memang dipakai di kita di kedokteran okupasi. Nah, berikutnya terkait dengan rekomendasi pekerjaannya ya. Tentu dengan kondisi saat ini tidak bisa ya, banyak sekali komponen-komponen job demands yang terlanggar atau tidak bisa terpenuhi dengan kondisi yang tidak ada. Dan memang benar biasanya kita akan mencoba memproyeksikan kira-kira apa pekerjaan yang bisa dilakukan. Walaupun terus terang dengan kondisi pasien yang saat ini harapannya untuk bisa kembali kerja secara dengan beban kerja ringan pun akan sulit gitu ya. Kita biasanya lebih banyak ke arah di sini sifatnya paliatif ya, dalam arti ya kita serahkan sepenuhnya kepada klinisi, baru nanti setelah ada perbaikan dan sebagainya baru kita mintakan. Namun kalau nanti terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya formal, ini kan kalau online ini kan dia mitra ya, pengemudi online ini kan mitra, tapi perusahaan-perusahaan yang sifatnya formal ya itu juga tentu Dokter Vanda bisa mendeklar secara langsung ya apakah dia unfit untuk pekerjaan ini atau unfit untuk pekerjaan semuanya. Itu harus dipikirkan. Misalnya di tempatnya dia di divisi operasional ada misalnya 5 tipe pekerjaan. Kalau dokter Vanda mengatakan di pekerjaan A dia unfit, dokter Vanda boleh melihat di B sampai E itu apakah unfit juga. Nah, kalau misalnya ternyata dia unfit semuanya, dokter Vanda juga bisa menyampaikan bahwa ini udah unfit for all of the job gitu ya. Jadi dari A sampai E itu bisa kita sampaikan dan kita bisa masukkan ke pasien ini untuk proses
MPP ya, maksudnya untuk ke arah pensiun. Nah, dan itu yang kita berlakukan sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan dan karyawan juga mendapatkan kepastian, terutama keluarganya. Yang biasa kita pikirkan ke arah sana ya untuk terkait dengan yang tadi. Nah, terus yang kita pikirkan lagi terkait dengan bentuk pajanan tadi ya, nah, pajanan yang kita curiga ini apakah juga kalau di perusahaan yang sifatnya formal ya dapat memengaruhi pekerja yang lain. Nah, ini juga perlu dibahas ya, perlu diungkit apa kira-kira yang harus diperhatikan. Ya, kalau misalnya ternyata agen atau substansinya itu tinggi. Ya, apakah perlu ada modifikasi atau ada restriksi itu perlu ditambahkan. Ya, tentunya dengan adanya semacam simulasi, Dokter Vanda juga bisa belajar ya kira-kira pendekatan apakah cukup dengan penggunaan APD ya atau dengan penggunaan teknik kontrol ataupun apa namanya administrasi juga. Yaitu yang harus dipikirkan. Nah, jangan sampai nanti kasus-kasus yang sama atau serupa muncul ya apalagi pada pekerjaan-pekerjaan yang eh, level pajanannya ini cukup luas ya, mencakup tidak hanya di tempat kerjanya, tapi melintasi beberapa tempat kerja lain. Ini sering pada pekerja-pekerja di pabrik atau manufaktur. Dia bekerjanya di bagian A itu tinggi, ternyata dengan sistem ventilasinya, dia juga bisa menyebar ke B atau C. Ya, itu yang harus bisa diperhatikan juga, itu contohnya. Ya, rasanya itu saja masukan dari saya ya tadi cukup baik simulasi yang disampaikan oleh Dr. Panda. Tinggal nanti diperkuat saja pendekatan realnya gimana ya. Intinya dalam kasus penegakan kita biasanya menggunakan data definitif ya terus kemudian kalau belum ada kita mintakan ya kalau dia menolak kita akan sampaikan bahwa kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini PHK atau tidak itu harus kita sampaikan apa adanya dibandingkan kalau kita memproyeksikan dengan pengukuran-pengukuran yang di luar itu sih Dokter Vanda ya tapi simulasinya sudah baik sekali. Saya kembalikan ke Dokter Maldi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ilyas atas masukannya. Selanjutnya mungkin ada masukan dan arahan dari Dokter Efriadi, spesialis paru konsultan. Mohon arahannya Dokter. Baik, kita lihat foto torak dan CT scan-nya ya. Coba ditayangkan ulang. Ya, ini kan kalau kita melihat fotonya, itu kan sudah mengalami efusi pleura kiri yang masif ya. Kita lihat di sana ada pendorongan jantung ke sisi yang sebelah kanan, sehingga hanya menyisakan bagian paru yang di sebelah kanan dikit saja gitu ya. Adenokarsinoma dengan efusi pleura masif gitu ya. Dan pada pasien ini apakah dipasang dengan pigtail ya? Ada pasang selang dada nggak? Izin dok, ada dok. Terakhir memang dia rencana untuk dilakukan fungsi lagi dokter. Kayaknya kemarin deh. Ah, ah, ah. Ya ini kan jadi pasien dengan adenokarsinoma, kemudian juga ada cancer peniak juga, kemudian juga dengan cairan yang sangat produktif ya gitu ya. Tadi yang uraian Dokter Irfanda sampaikan sudah sangat baik ya. Jadi pasien ini sebetulnya kalau untuk fit to work atau bad to work juga masih jauh gitu ya. Dia bekerja sebagai ini ya, apa namanya itu tadi? Driver ya. Driver Grab car, benar dokter. Iya, driver Grab car walaupun kerjanya hanya banyakkan duduk, tapi kan butuh tenaga nyetir sana kemari gitu. Tadi sudah dinilai oleh Dokter Irfanda. Nah, ini pasien ya mungkin kita dalam beberapa waktu akan melakukan tindakan pemasangan pigtail ya. Pigtail itu semacam selang dada yang digunakan untuk mengalirkan
cairan ya. Jadi pasien bisa mengeluarkan sendiri pada saat dia sesak banget dia bisa mengeluarkan sendiri. Jadi tidak mesti harus bolak-balik dilakukan penusukan, dibius dulu kemudian dipungsi lagi sehingga itu komplikasinya bisa menimbulkan penebalan pleura dan bahkan bisa menimbulkan cairan pleuranya menjadi infeksi. Itu akan menambah beban derita dari pasiennya sendiri gitu ya. Jadi terkait dengan prognosis dengan pasien kanker paru dengan efusi pleura ganas juga ini sebetulnya efusi pleura berulang adalah eh, rada-rada ini ya apa dubia ya dokter malam ya Iya benar dokter. Untuk ya biaya. malam sehingga untuk bekerja kembali even dia kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan spirometri segala macam, mungkin juga tidak bisa melakukan pemeriksaan spirometri. Nah, kemudian terkait dengan ini kira-kira apa ada nggak dengan kaitannya dengan pekerjaan? Nah, kita memang untuk data-data terkait apa yang terdampak dari pekerjaan tadi itu tidak signifikan ya, tapi paling tidak kita harus mengcollecting data lagi dan lebih lebih banyak lagi sehingga kita bisa bisa lebih menegaskan apakah ini PAK atau bukan gitu. Tapi kalau menurut saya sih bukan PAK ya secara umum ya, tapi kita tentunya butuh data lebih banyak lagi. Dan terkait dengan prognosis ke depannya ya saya pikir pasien tidak akan bisa bekerja kembali dengan maksimal ya. Tentunya dia akan bolak-balik kembali dengan kontrol, kemudian kemo, kemudian barangkali dengan kalau ada meta ke tulang dia harus mendapatkan obat-obatan seperti suplemen tulang yang mahal sekali itu butuh waktu dan butuh eh, menyisakan beberapa hari buat masuk kembali sehingga tentunya pekerjaannya akan terhambat lagi. Nah, yang namanya mitra mitra online ya tentunya kan kalau kalau nggak kerja ya nggak dapat duit gitu ya ini kan yang jadi isu utama mereka seperti ya freelance gitu sebetulnya ya jadi tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada kompensasi dari perusahaan juga barangkali ya, Dok ya. Nah Benar. itu dia itu dari saya terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Efriadi. Baik, terima kasih Dr. Afriadi atas masukannya. Dengan demikian berakhir sudah diskusi ilmiah pada kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya kepada Ada dua. Dr. Efriadi, spesialis paru konsultan, dan Dr. Muhammad Ilyas, spesialis okupasi konsultan, dan sebelumnya ada Dr. Feni, spesialis paru konsultan, serta PPDS sekalian. Demikianlah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.